Pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan mengelola lingkungan. Itulah arti dari pertanian secara umum. Arti pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan, atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Contoh 1. Sawah merupakan suatu bentuk pertanian yang dilakukan pada lahan basah. Sawah membutuhkan banyak air. Adapun bentuk-bentuk sawah antara lain: yang pertama, sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah lebak, dan masih banyak lagi yang lain. Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Di Indonesia sendiri terdapat 5 jenis hutan dengan segala ciri khas ekosistem di dalamnya. Berikut informasinya. 1. Hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di pantai-pantai landai dan berlumpur yang terkena pasang surut. 2. Hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah-daerah rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, dan ketapang. 3. Hutan sabana. Hutan ini dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Contoh perikanan dengan penangkapan di laut, yaitu ikan tuna, ikan tongkol, ikan kerapu, lobster, udang, kerang, rumput laut, dan cumi-cumi. Pertambangan dan penggalian. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Contoh 1. Penambangan terbuka. Penambangan terbuka merupakan jenis eksploitasi barang tambang dengan cara membongkar lapisan tanah atau batuan. Penggalian adalah pembongkaran, pemrosesan, dan pencatatan sisa-sisa arkeologis. Situs penggalian atau gali adalah situs yang sedang dipelajari. Penggalian situs semacam ini berkaitan dengan situs arkeologi tertentu atau serangkaian situs yang saling berhubung dan dapat dilakukan hanya dalam beberapa minggu hingga beberapa tahun. Contoh pekerjaan penggalian yaitu pengerjaan solokan bawah tanah, instalasi gorong-gorong, dan perbaikan darurat fasilitas bawah tanah. Pekerjaan penggalian dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan alat berat. Industri pengolahan adalah cabang manufaktur yang berhubungan dengan rumus dan resep pembuatan dan dapat dibandingkan dengan manufaktur distrik yang berkaitan dengan satuan distrik, tagihan bahan, dan perakitan komponen. Contoh, usaha konveksi. Usaha konveksi adalah salah satu contoh industri rumahan untuk memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari, seperti bisnis laundry, pembuatan tempe dan keripik, peternakan, kerajinan tangan, dan lain-lain.
pengadaan listrik, gas uap atau air panas dan udara dingin. Golongan pokok ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha, pengadaan tenaga listrik, gas alam, uap panas, air panas, dan sejenis melalui jaringan saluran atau pipa. Infrastruktur permanen. Dimensi jaringan atau infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap, panas, dan air panas serta sejenisnya. Dalam lokasi pabrik atau bangunan tempat tinggal, golongan pokok ini juga mencakup pengoperasian mesin pembangkit listrik dan gas yang menghasilkan, mengontrol, dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan udara dingin atau sistem tata udara. Golongan pokok ini tidak mencakup pengoperasian sarana air bersih dan pembuangan limbah atau kotoran saluran pipa. Konstruksi. Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang konstruksi, yaitu kegiatan konstruksi umum dan konstruksi khusus, pekerjaan bangunan gedung dan bangunan sipil. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan, dan perubahan, pendirian bangunan atau struktur prefabrikasi di lokasi proyek, dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi umum berupa konstruksi bangunan hunian, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya. Sedangkan konstruksi bangunan sipil seperti jalan kendaraan bermotor, jalan raya, jembatan, terowongan, jalan rel, lapangan udara, pelabuhan, dan bangunan air lainnya. Sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa, dan jaringan listrik, fasilitas olahraga, dan lain-lain. Contoh, konstruksi gedung. Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung atau bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prefabrikasi pada lokasi, dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup kegiatan bangunan tempat tinggal, gedung perkantoran, pertokoan, sarana, dan prasarana umum lainnya. Pengangkutan dan pergudangan. Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan jalan rel, saluran pipa, darat, perairan, atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu, seperti fasilitas terminal dan parkir, penanganan kargo atau bongkar muat barang, pengundangan, dan lain-lain. Contoh, kapal barang. Menurut laman Daihatsu Indonesia, jenis transportasi laut yang pertama adalah kapal barang. Kapal penumpang. Kapal penumpang sudah dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang untuk membawa penumpang dari satu pulau inti Indonesia ke pulau yang lain. Informasi dan komunikasi adalah mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, penyediaan sarana untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk tersebut, dan juga data atau kegiatan komunikasi, teknologi, dan pengolahan data, serta kegiatan jasa informasi lainnya. Real estate adalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apapun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan atau proyek usaha. Real estate adalah jenis kegiatan yang sangat berpotensial untuk jangka panjang. Contoh, termasuk tanah yang belum dikembangkan, rumah dan perumahan, kondominium,
Tauhomes, gedung perkantoran, gedung-gedung bertingkat, toko retail, dan pabrik-pabrik. Pendidikan pada berbagai tingkatan dan juga berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi yang berbeda dalam sistem sekolah umum pada tingkat yang berbeda-beda, seperti halnya pendidikan untuk usia dewasa. Contoh 1. Sekolah. Pendidikan formal yang ada di lingkungan kita mulai dari jenjang terendah hingga tinggi. Jenis sekolah yang sering kita temui adalah pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Contoh, lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan merupakan salah satu contoh pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal dapat didirikan oleh pemerintah dan non-pemerintah. Lembaga tersebut akan berpusat pada kompetensi keahlian khusus. Kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kesenian, hiburan, dan rekreasi. Kategori ini mencakup kegiatan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan kesenian, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi masyarakat umum, termasuk pertunjukan langsung. Pengoperasian tempat bersejarah, tempat perjudian, olahraga, dan rekreasi. Contoh, seni tari. Tari tradisional Serampi. Tari Serampi merupakan tari tradisional yang menjadi identitas daerah Yogyakarta dalam bidang seni rupa, seni musik, seni teater, dan seni sastra.